Bismillahirrahmanirrahim. Qalu takhadallahu waladan subhana wal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. In 'indakum min sultanin bihadza ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Mata'un fid dunya summa ilaina marji'uhum summa nudhiquhumul 'adzaba asyadida bima kanu yakfurun. Qalu takhadallahu walada. Qalu padha ngucap sapa wong akeh. Wong akeh niku ayil Yahudi dise wong Yahudi wan Nasara lan wong Nasrani. Waman lan wong jama ingkang nyangka sapa man annal malaikata satene malaikat iku bana tuwa iku pira-pira anak wadone Allah. Mereka ngucap ittakhadallahu walada, ittakhadha ngalap sapa Allah waladan ing anak. Kala dawuh sapa wa ta'ala lagu maring alqailin sing ngucap ngono subhanahu kan wa suci Allah. Tanjihan kelawan nyucekno lagu maring Allah anil waladi saking ngalap anak. Wa ta Allah al-ghani hudat sing semuge. Sing ora butuh angkul li ahadin saking saben-saben wong suci. Wa inna ma yatubu ang mestine goleki alwalada ing anak sapa man wong yakta kang butuh sapa man ilahi maring walad. Lagu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lalu tetep kedhi Allah mau te apa wae fis samawati kang ing dalam pira-pira langit wa malan apa wae fil ardh kang ing dalam bumi. Apane milkan kepemilikane wa khalqan lan penciptaane wa abidan lan keperbudakane. In 'indakum min sultanin bihadza. Ain ma indakum tegese ora ana iku ana ing sanding sira kabeh min sultanin utawi hujjah ilmiah atau argumentasi ilmiah, hujjaten tegese hujjah ilmiah. Biada kelan ikhlas pengucapan, ai biada lagi tegese kelan ikhlas perkara takulu nahu kang ucap sira kabeh ing hadza. Atakuluna ana ngucap sira kabeh ala wahi ing atase Allah maing perkara la ta'lamuna kang ora ngerti sira kabeh. Utai dawu atakuluna iku istifham taubihin iku istifham sing kanggo melehno kanggo menapa melekaken kanggo mencatine. Kul ngucap sira Muhammad innal ladzina sa'ten wong akeh yaftaruna kang gawe-gawe sapa ladzina ala wahi ing atase Allah al-kadziba ing kedustaan. Binis batil waladi lan nisbatno anak ilahi maring Allah la yusifuna ora bakal bejo sapa ladzina. Lais aduna tegese ora bejo sapa alladzina mata unfid dunya lalu tetep kedhe alladzina mata onte kesenengan kalilun ingkang sithik di dunya ing dalem dunya ya tamata una gawe seneng-seneng sapa ngakeh bi lan almata muddata hayatihim ing masa uripe alladzina summa ilaina mongko nuli maring ingsun marjium te baline wong akeh dilmoti lan mati sumanuti ku mongko nuli ngicepno ingsun ing wong akeh alaja bersadid ing siksa sing banget badal mati sause mati. Diman bab perkara kanu kang ana sapa ngake ya puruna padha ngafiri sapa ngake. Watulan macakno sira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad alaihi mengatasi kafir Mekah iku kafir Mekah tegese kafir Mekah. Nabi anuhin ing cerita tentang Nabi Nuh. Khabar anuhin tegese cerita tentang Nabi Nuh. Wa ibdalu lan den kebatan minggu saking dawuh Nabi anuhin apa dawuh isqala likumi. Nalikane dawuh sapa Nabi Nuh likaumihi maring kaum Nabi Nuh ya kaumihe kaum ingsun. Ingkana lamun ana kusaan iku kabura gedhe saka tegese berat alikum ngatasi sira kabeh apa makomi apa kedudukan ingsun. Lupsi tegese manggon ingsun ta domisili ingsun sikum dalam sira kabeh. Wa tadkiri lan oleh ngelingno ingsun wa'di tegese nasihat ingsun iyakum ya ing sira kabeh di ayatillahi kelawan ayat-ayat Allah. Fa'ala wa mongko ing atase Allah saratan tawakal sapa ingsun. Fa'ajmi mongko ngumpulno sira kabeh amrokum ing urusan sira kabeh. Ijamu tegese najo sira kabeh ala amre ing atas perkara tafaluna kang bakal nglakoni sira kabeh di lan ingsun. Wa suraka akum lan sertane mitra-mitra sira kabeh. Al-wawu te wawu di makna mak kan maknane mak. Sumalaya kun mongko nule ora ana iku amrukum urusan sira kabeh alikum ngatasi sira kabeh umatan iku
napa tertutupi masturon tegese den tutupi. Bal aziruhu balik ngetokno sira kabeh ing amr. Wa jairu lan terus nerango sira kabeh ning ingsun bihi lan amr. Sumakdu mongko nuli keputusan sira kabeh ilaya marang ingsun. Umdu tegesen rusa sira kabeh fima ing dalam perkara arep tumuhu kang arepno sira kabeh ing man. Wala tungdiruna lan aja menunda sira kabeh ing ingsun. Tumhiluna tegese nunda sira kabeh. Tumhiluna ni tegese nunda sira kabeh ing ingsun. Fa ini mongko saten ingsun lan turana sapa ingsun mubalian wong sing peduli dikum lan sira kabeh. Fa in tawala itu mongko lamun mengo sira kabeh antas kiri saking peringatan ingsun. Fama sa'altukum min ajr. Mongko ora njaluk sapa ingsun kum ing sira kabeh min ajrin sanging opah sawabin tegese opah alaihi ing atase hadat tadzkir. Fatawallo mongko mengo sira kabeh. Fatawallo mongko mengo sira kabeh. In ajri ora ana te opah ingsun iku ila ala wa kecuali ing atase Allah wa umur tulan den perintah ingsun anakuna ing tono sapa ingsun minal muslimin setengah sing wong sing Islam kabeh. Fakajabu mongko padha mendustakan sapa kaum nuh ing nuh. Fana jena mongko nyelametno ingsun ku ing nuh waman lan wong mau sertane nuh fil fulki ing dalam perahu. Ai safina tegese ing dalam kapal. Wa ja'alna lan gawe sapa ingsun gum ing nuh wa qaumahu. Eman tegese wong mau lan kang sertane nabi nuh. Khala ifa ing pira-pira pemimpin fil ardi ing dalam bumi. Wa proknalan nenggelamno ingsun alladzina ing ngake kadhebu kang padha mendustakan sapa alladzina bi ayatina lan pira-pira ayat kita bitufani lan tufan. Lawan anane tufan banjir bandang lan angin. Fangkir mongko ningalono sira kae fakara hale kaya apa napa akibat mudhari. Apa akibat wong sing dikai peringatan kabeh. Min ihlakihim saking rusak al-mundharin. Fakadali kamu kaya mengkono-kono kabeh napa alung lakon ingsun diman lan wong kadzebaka kamu dustakan sapa man ka ing sira. Sumaba asama kono ling utus sapa ingsun mibadi saking sause nabi Nuh rusulan ing propro utusan ila kaum maring kaum rusul. Ka Ibrahim wa Hud wa Shalih. Faja'u mongko padha teka sapa rusul ing wong akeh bil bayinati lan pira-pira bukti ilmu mukjizat. Pamakane mongko ora ana sapa ngakeh minu iku supaya gelem iman sapa ngakeh bima kelawan apa wae kadhe kang padha mendustakan sapa alladzina bi iklan maming kopi saking sedurunge diutusi rasul. Qabla ba'si rusuli sedurunge den utusi rasul ilahi mare wong akeh. Kadalika kaya mengkono-kono kabeh natba ngecap ingsun. Naktimu tegese ngecap sapa ingsun. Ala qulubil mu'tadin ing atase atine wong sing liwati batas kabeh. Fala tubalu mongko ora den tampa apa imanu iman kamat falana balu minta nopo bener. Fala tubalu mongko ora den tampa apa imanu iman. Utawa fala takbalu mongko ora nampa apa kulub nggih tak. Fala takbalu mongko ora nampa apa kulub al iman iman. Kama toba ana kaya oleh ngecap ingsun ala kulubi ulaika ing atase atine mengkono-mengkono kabeh. Sumapa mengkono ning utus sapa ingsun mimba dihim saking sause generasine rusul. Ingsun ngutus Musa ing Musa. Wa Harun lan Nabi Harun ila Fir'aun maring Fir'aun wa malaihi lan anak buah Fir'aun. Bi ayatina lan pira-pira ayat kita atisi kang songo. Pasta baru mongko padha sombong sapa Fir'aun wa kaum anil imani sang iman biha lan ayat. Wa kanu lan ana sapa Fir'aun iku kaum muslimin kang pendosa kabeh kang dosa kabeh. Pun kula terangno niki termasuk ayat-ayat yang kesekian kali Allah menentang ketika Allah dinisbatkan punya anak. Jadi kalau terangno termasuk tema-tema yang diulang-ulang Quran niku bahwa Allah sering menolak ketika Allah dinisbatkan punya anak. Anak ini bahasa Arab ini walada yalidu walada yalidu wuludan. Kalau nanti mau tentang beberapa buku filsafat sing asli karangan Arab wis derenge 300 tahun sause ijam. Orang-orang filosof niku cara pandang terhadap istilah anak niku benten-benten. Yang paling konvensional, yang paling tradisional gitu darani Isa anake pangeran. Cuma darani anake pangeran Isa secara fisik niku kan samar-samar niku mereka juga ragu. Mergo nak darani Isa anake pangeran secara fisik, artinya Isa niku nggih secara daging maupun darah itu ada unsur napa? Tuhan. Ini rumah tenan iki. Mulane balagoe Quran niku
pinter, jadi cerita wong Nasrani mau wani darani Isa anake pengiran. Tapi ra wani cerita pengiran oleh kelonan kapan. Sajane nak wani darani Isa anake pengiran, kok wani cerita sekalian kapan pengiran oleh nopo bersenggama oleh kelon itu. Padahal lagi bakar kelon itu terpakaan. Pengiran terus membuka kamar dibayar terus di. Sebab itu Quran tenggene juz 6 nomor juz itu terakhir niku. Anna yakun lahu waladu walam takul lahu sofiba. Bagaimana mungkin mereka mengatakan punya anak sementara mereka rawani nyeritakno kronologine cara bersenggama, cara hubungannya Allah mbek sohibah, teman putri. Makanya diskusi teologi ketuhanan itu paling sensitif. Nah, Isa darane anake pangeran. Kemudian menyentuh akar masalah ibuke sapa, terus carane kumpul piye? Jenenge walam takul lagu napa? Sebab itu dalam perdebatan teologi, urusan filsafat yang terkait fisik, itu pendapat Isa anak Tuhan secara fisik itu mudah diruntuhkan. Misalnya mungkin sering bilang ada debat-debat Ahmad Didat, kalian Stanley Fischer, nomor sinten debat-debat teologi. Tapi itu memang mudah, dikalahkannya mudah. Nah, kalau mau tentang kitab-kitab tarikh, ya terus tentang Ibnu Katsir, sebetulnya yang ketika Konstantin niku mimpin tenggene Palestina 300 tahun setelah Isa, itu pakar-pakar filsafat mengatakan anak itu unsur yang mutawalid. Ini rumahnya ini yang kedua nih, buatan populer tapi ini yang dipakai para pakar-pakarnya Nasrani. Tawalla daya tawalladu tawalludan, unsur yang saling terkait. Jadi mutawalidah itu maknanya unsur yang saling apa? Terkait. Jadi misalnya kalau ada api, ada unsur terkait berupa nanti ada asap. Kalau ada dua benda yang kumpul dan keras, cara kumpulnya keras, namanya terjadi unsur mutawalid, terjadi bentuk. Terus ada yang mengatakan kalau gitu Isa itu satu unsur yang lahir dari unsur Tuhan. Jadi kasus amrun mutawalidun minar roh, unsur yang lahir karena unsur apa? Tuhan. Terus macam-macam tentang itu. Sebab itu Quran membantah lagi lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid, lam yatawallad. Makanya tafsir-tafsir yang modern ini, tafsir yang modern, yang ngerti perkembangan filsafat. Lam yalid tafsirnya lam yatawallad min wujudillah wujudu syai'in ma. Walam yulad walam yatawallad min wujudihi wujudum ma. Rupanya tenang. Jadi ketika Allah mengatakan khalaqas samawati wal arda, Allah itu benar-benar menciptakan. Jadi gamane Allah kangelan munikun yo kangelan desain kangelan repot. Ora kok Allah wujud terus dengan sendirinya wujudnya Allah diikuti oleh wujud yang napa? Yang lain. Jadi jangan katakan kaya wujudnya Allah misalnya sampean bayangno wujudnya Allah kaya wujudnya geni. Geni ku nek niat ra niat anggere wujud yo ndadekne wujudnya napa atau niat anggar ono geni, ya jadi wujudnya panas. Jadi wujudnya panas itu cek geni niat, cek raniat ya jadi apa? Wujud. Atap cek geni niat raniat, anane atap. Ini itu jadi wujud. Senajan api sendiri buat niat orang wujud atau apa? Wah itu menjadi perdebatan teologi. Ya, menjadi perdebatan apa? Teologi. Tapi kemudian yang harus diyakini orang Islam bahwa semua di luar Allah itu wujudnya karena dicipta. Itu disebut khalaqa. Makanya Imam Suyuti tadi bilang enggak mungkin Allah punya anak karena yang lainnya adalah wujud lewat khalqan, lewat apa pencipta. Ini kira makan. Kalau semua itu wujud karena penciptaan berarti tidak ada wujud yang otomatis. Ya, tidak ada wujud yang karena Allah kemudian otomatis menjadi nopo, menjadi wujud. Makanya perdebatan tentang anak Tuhan, terus keluarga Tuhan, terus wahdatil wujud manunggaling kawula ing Gusti dan sebagainya. Itu dulu ketika nopo jenenge Konstantin itu mimpin, dia dulu pakar filsafat. Terus wujud-wujud dalam teori agama dikait-kaitkan dengan teori nopo
filsafat. Ini mereka sering mengembangkan istilah amrun mutawalidun, sesuatu yang wujud secara secara otomatis. Ini yang sampai ngertos. Padahal boten. Semua wujud di alam raya ini adalah wujud yang karena diciptakan. Bukan wujud secara otomatis. Jadi sampean gak iso bayangno wujude makhluk kaya Isa lu kados wujude geni, cek niat melahirkan atap, cek niat melahirkan panas. Lha itu terus ilmu agama itu dibawa ke sana, ke teori-teori filsafat sing ra karu-karuan. Mulane ketika Imam Ghazali, orang yang belajar filsafat kalau tidak punya kedalaman ilmu pasti menjadi kafir. Pasti menjadi kafir. Sebab itu beliau mengarang Ihya itu awal-awalnya juga menentang filsafat. Itu sejarahnya itu panjang dulu. Kalau tak cerita sekelumit, Khalifah Ma'mun dulu itu seorang yang pintar, punya ambisi besar supaya umat Islam maju. Umat Islam rawleh hanya dicekoi nak Quran itu kodim, Kanjeng Nabi mesti bener. Akhirnya obsesi beliau mendatangkan buku-buku Yunani, diterjemahkan ke bahasa Arab, ini disebut Darul Hikmah atau Baitul Hikmah. Memaksa orang Islam itu belajar terjemahan filsafat-filsafat Yunani. Akhirnya orang Islam yang ada di Irak, di Basra itu terkontaminasi ikut ngampur aduk paham agama dengan paham filsafat. Akhirnya ulama setelah periode Ma'mun, ini golongan yang kata Imam Ghazali itu periode 400 Hijriah. Ini kesulitan, karena ulama setelah periode Ma'mun cara berpikir agama dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan apa? Filsafat. Akhirnya pertanyaan itu wonten pertanyaan agama. Misalnya wonten ulama akhir ditakoki ngeten nggih pusing tenan. Semua kejadian di alam raya ini sudah dikehendaki Allah atau jadi karena hal-hal yang baru. Maksudnya sesuatu yang di alam raya ini amrun unubun, sesuatu yang baru atau sudah desain Allah mulai dulu-dulunya atau gimana? Wah pertanyaannya itu yang mojok agama, yang mojokkan apa? Misalnya Tuhan itu menghendaki baik atau buruk. Nanti jawab yang menghendaki baik, yang menghendaki buruk. Katanya hanya perintah baik, buruk digendaki. Maunya apa? Karena dewi mesti disiksa-siksa. Akhirnya Mu'tazilah keteter. Muni pendapat. Ya orang ngono Allah ngarep nape, nak elek kok setan. Dari ahli sunnah. Lah nak elek luwih akeh berarti Allah kalah terus. Ngomong ngarep nape ora tau kasil, setan ngarep elek kasil terus. Berarti pangeran hebat setan. Mu'tazilah itu keberatan dari Allah kalah berapa? Setan dhewe tenang pangeran. Ngono ya repot. Wong itu pertibatan. Lah mulai ini disebut kelompok Firaq, al-Firaq fil Islam. Niku gara-gara diputus oleh Khalifah Ma'mun karena ada tradisi mengkaji agama dengan teori-teori apa? Teori-teori apa? Dan itu bahaya. Wong itu ruwet. Akhirnya apa? Akhirnya ya ketika ruwet itu pun buatan terkendali sampai sekarang. Mulanya sebagian dia ini fanatik atas Mbah Hamid Bedawi langsung kena anak kuliah nih UGM urusan sekrup lah. Cek teknik, cek kedokteran, pokoknya sekolah filsafat, sekolah yayan. Tapi ada dulurku di sekolah tanpa sholat, tidak sholat. Mereka zaman yang pondok masih belajar di pakai dicap kulit. Warang belajar filsafat darah ini inti agama. Kulit musuh inti kalah, no? Akhirnya sing sholat darani syariat itu kulit, sing ra sholat darani hakikat wis tok napa? Itu inti. Akhirnya nanti itu wong sing sholat kalah canggih mbek sing ora. Ya ora kabeh tapi sebagian yang tenan. Itu kan terus repot. Ya karena itu tadi, agama dikaji sedemikian rupa yang menyentuh kehendak Tuhan. Nggih menyentuh napa? Kehendak. Untuk akhirnya ruangnya. Kasus beberapa tragedi mulai tarian Jalaluddin Rumi yang dibaca bocah perkara Nurah Jumatan sampai beberapa kasus teologi besar dulu zaman Husain Al-Khallat sampai di Trono Sinten Siti Jenar sampai dan sebagainya.
Itu dulu itu gara-garanya unsur ketuhanan dalam Tuhan itu dikait-kaitkan dengan tebak-tebakan ilmu apa? Filsafat kertas. Sehingga makna-makna tafsir terkini itu makna nilam dari alam bulat itu bukan kok melahirkan secara fisik. Karena kalau melahirkan secara fisik, orang-orang Nasrani sendiri dan siap ditanya kalau anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sohib. Apa mereka berani membayangkan Tuhan bersenggama? Kan dia tidak berani. Padahal belum ragil tak ada unsur anak, udah ada unsur ibu. Orang dan anak lewat ibu, bapak langsung. Berarti malah bapak kelainan, bapak kok dia apa? Bapak dan sebagainya dan sebagainya. Boleh itu terus selesai. Kemudian bangsa-bangsa Arab sendiri ketika ingin merasa hebat menisbatkan anak lagi pada Tuhan. Orang-orang Cina menamakan dewi-dewinya juga dinisbatkan kepada kekuatan Allah Tuhan. Begitu juga agama Zoroaster di Iran, terus aliran-aliran kepercayaan senengannya ngait-ngaitkan kekuatan itu dengan kekuatan Allah Tuhan. Makanya sekarang tuh ada film yang dilarang di Barat, dilarang di Italia, tapi beredar di Amerika, ya kritik-kritik tentang teologi ketuhanan. Ketika ada teknologi modern yang tanpa ada tandingan, misalnya darah ini partikel nomor Tuhan darah nomor partikel nomor. Jadi artinya mulai dulu itu ada tren kalau orang mencari Tuhan itu mesti sesuatu yang dikait-kaitkan dengan apa? Tuhan ini anak Tuhan, ini anak Tuhan. Sekarang era modern kalau namakan partikel yang paling canggih disebut partikel nomor Tuhan. Misalnya partikel dalam nuklir, dalam apa disebut partikel nomor. Mulane iki sing perlu diketahui iyat tabiuna illa dzanna wa in kum illa yakhrusun. Semua tebak-tebakan itu hanya nebak saja. Mereka juga tidak tahu mulane iki bro pondok ing jamaah iki. Mulane wiridan terbaik mun anjene ngandel Allah. Wong Islam terutama sing teng kota, wiridan terbaik boten istighfar, tapi subhanallah. Wong wiridan paling aman itu subhanallah. Subhanallah, maha suci Allah. Mau suci Allah, mau suci apa wae, mau suci sangka tebak-tebakane manusa, mau suci sangka kekeliruan, mau suci sangka asumsi-asumsi sing melen. Misalnya begini, kita orang syariat, ini ngono tenan iki. Kita orang syariat. Kula misalnya, kula wong syariat. Ya Allah jenengan perintah apik. Nah apik jenengan lebokno swarga. Nah kula elek jenengan lebokno neraka. Kadang-kadang itu tetap terbersih. Nah, itu ngebu swarga ya terus piye, namun rokok piye, ya kalau repot-repot, nak apik itu bono swarga, nak elek pun rokok, gawe apik kabeh ngebu swarga kabeh, gawe elek kabeh pun rokok. Lalu itu di teori filsafat itu dibesar-besarkan Tuhan itu maunya apa? Dari elek dikarep-karep model, tapi kok disiksa-siksa. Lah ngoten nang dibukakno, diperdebatno ning seminar. Sing debat ora pati duwe kosa, ora pati wedi pangeran. Bedino kongkon-kongkon ning kabeh terus debat urusan apa? Yang nglantur terus inti ora pati duwe wedi. Lah santri sing duwe wedi pangeran tapi ora pati duwe akal, milih pokok aklam ae nemu. Tidak debat sama jape pokok ora apa? Anak akhirnya diskor. Ini diskusi ilmiah, bukan diskusi pokok ora apa? Akhirnya kumpul diskusi ya mereka. Ya akhirnya menemukan teori yang macam-macam. Saya ngomong dhewe ora paham tak pikir. Jadi ora kok wong yo tok ora paham, saya ngomong lagi mboten apa. Aku yakin padha ora paham. Cuma tetep ae duwe istilah. Kadang wong pinter ora paham tapi duwe istilah. Misalnya pakar tafsir, tetap dua istilah metode tafsir ini ono hermeneutika ono apa, tapi ora pati paham. Jadi pokoknya dua istilah tapi ora pati apa. Lah ilmu filsafat tuh kayak itu, ada istilahnya tapi tidak pernah paham. Bahkan mereka sendiri tidak pernah paham. Misalnya mereka kalau ditanya unsur wujud itu karena apa, mereka bilang ada akal awal, akal sani, akal sani. Ada wujud awal, wujud sani, wujud sani. Terus wujud awal itu apa? Al-hawa. Al-hawa itu apa? Makanya mereka bertanya. Ketika Allah sendiri itu sama siapa? Ketika Allah belum menciptakan makhluk ini, dia sama siapa? Terus ngapain? Wah, kadang dia tertarik jawab. Apa ya pengen di sini? Wah, terus ruwet toh. Ketika belum menciptakan apa-apa, Allah hewan.
Lah mulai di sini ini terus masalah. Agama malah hancur-hancuran. Salu mafidin sulmatun la yasudwa. Di sini agama mulai tersobek dan tidak akan tertutup lagi sampai sekarang. Itu termasuk setelah tragedi Khalifah. Ini disebut oleh ulama ahli sunnah zaman al-Mihnah. Ketika itu Ahmad bin Hanbal di penjara. Orang yang tidak ikut instruksi makmun apa di penjara. Imam Syafi'i di penjara berulang kali. Tapi ya gara-gara rasa keamanan akhirnya meninggal di Mesir. Mereka Irak gak aman karena di daerah itu makmun. Akhirnya pindah ke Mesir. Terus ke Mesir itu daerahnya kalau jadi. Jadi pindah Imam Syafi'i ke Mesir dia kepeksa karena tekanan apa? Teologi. Waktu itu sampai sekarang didiskusikan dalam bab teologi Tuhan itu sedang apa? Sebelum menciptakan langit dan bumi ngapa? Sekarang ini wopo. Sampai wonten guyonan Harun Ar-Rasyid sampai Abu Nawas mono. Abu Nawas itu Harun Ar-Rasyid itu pakar ilmu ketuhanan. Jadi kadang beda. Pengiran kok wopo. Akhirnya kita yang berharap sopo sing iso jawab Tuhan sekarang sedang apa tak kira dia. Lah ulama kan mesti pakar, ulama itu kalau tak terima. Apa lu wopo alam kalau iku no. Wonten untuk hadiah tapi sekarang Tuhan sedang apa? Bumi tengah ini jumlah lintang piro. Dari Abu Nawas, saya sanggup jawab tidak semua. Bisa rojo nak lungkur nak nenggone nopo sini. Semoga permadani dia nak sangking kulit domba. Yang ringan dulu saja apa jumlahnya jumlahnya. Itu persis dengan singkatan yang diduduki raja yang dari kulit domba. Jumlahnya. Tapi roh, apa ya itu dulu nanti tahu. Ya raja gak gitu. Jumlah nopo bulu nopo. Kakak dulu kita ada harus proses kalau itu tak benar. Beliau mahir itu. Berarti jawabannya betul saja tuh. Raja ya raja yang kami betul saja. Tak tengah bumi deh. Pengawal kon nanti no bumi ini konon. Ya tengahnya nanti kupas yang ditanda di panah kalian pengawalnya jenengan. Tenang ya. Ukur sendiri. Tenang nih ukur apa? Itu yang terakhir yang pokok. Ini pengiran yang pokok. Ini cerita syariat. Artinya cerita ini harus sampai yakini. Ini yang syariatnya. Ya karena ini pertanyaan penting. Saya bisa jawab tapi dengan satu cara. Jenengan ditakok berarti murid turun jawab berarti jenengan harus turun dari 3 tanah saya yang duduk di situ. Nanti saya baru bisa apa? Jawab. Raja Medun Abu Nawas tunggu di 3 tanah. Tuhan sekarang sedang menaikkan Abu Nawas dan menurunkan raja. Tapi raja iya, aku masih medun gitu. Artinya apa? Tebak-tebakan tentang Tuhan sedang apa itu sebetulnya bisa dijawab dengan logika-logika syariat yang mudah. Karena semua yang terjadi di alam raya kehendak Allah. Jadi pengiran Iwopo ya lagi menaikkan saya di kursi raja dan menurunkan apa? Paham? Akhirnya cara pulang yang Tuhan enak. Gue pengiran dan apa penyawas itu. Jadi kalau usah apa? Kalau nggak ada kitab asli teks Arab judulnya Abu Nuwas. Itu banyak cerita ketuhanan. Dan itu karena teologi ketuhanan membingungkan zaman Khalifah Sinten Makmun dan jadi tragedi. Ini Abu Nuwas juga guyonan. Dan akhirnya Abu Nuwas itu orang paling pinter dalam menjembatani teologi Tuhan yang bulat. Ambil teori Abu Nuwas yang kacau, tapi jadi gampang. Suatu saat Abu Nawas yang pasar itu cerita, saya ini orang paling kaya, bahkan lebih kaya ketimbang Tuhan. Jadi, anak asuna minallah, saya ini lebih kaya ketimbang Tuhan. Terus wa akrahul haqq, dan saya itu paling tidak senang dengan barang hak. Jadi wa akrahul haqq. Jadi saya ini orang paling kaya, wa ana akrahul haqq, dan saya itu tidak senang barang apa? Ngomong orang yang pasar akhirnya dipanggil raja. Maksud itu piye? Ya tapi dia juga saran mau jadi dia kere. Pokoknya aku sebelum nerang, nanti dia hadiah, dia duit. Umur dia ini macam ni.
Semono jadi terus no. Ana adna minallah wa akrahul haqqa wa uhibbul fitnah. Bahasa Arab, kudu bahasa Arab, hanya redaksi kudu bahasa Arab. Ana adna minallah wa akrahul haqqa wa akrahu gede kan. Benci, saya itu benci al-haq. Gak usah dipercepat, saya itu benci apa? Al-haq. Wa uhibbul fitnah, dan saya suka apa? Ketika dipanggil Rasid, apa maksud kamu lebih kaya ketimbang Allah? Ya, Abu Nawas, karena Tuhan tidak punya anak, aku anak yang hanya. Jadi dalam urusan ini kaya saya ketimbang apa? Lalu kamu nanya, pengenan telah diutang-utangku apa? Kalau kamu pengenan tadi ada dari itu jadi, pengenan tadi apa? Akhirnya lebih ringan daripada mencari Tuhan, tidak mencari nawang kaya Khalifah Makmun atau boleh pengeran kaya Harun Rasid sing njak rumah Abu Nawas. Iku luwih nifan nggih. Akhirnya Tuhan versi Abu Nawas, Tuhan versi Gus Dur digenggulan. Dan daripada dibakar ke umpil sapat malah ruwet. Gus Dur biasa guyonan Tuhan, tapi jadi lucu. Pengeran ketemu Presiden Yesus Sinten tanya, Tuhan kapan negara milik kamu 20 tahun lagi? Ya tak saya tunggu Tuhan. Ketemu Sopo, PM Sopo. Ya kabeh pengiran itu sejak 20 tahun sampai tahun negara ini makmur. Ya enggak apa-apa Tuhan satu. Karena ketemu Presiden Indonesia, kapan Indonesia maju? Pengiran nangis. Karena enggak tahu kapan maju. Itu dari Gus. Itu kayak Abu Nawas daripada Tuhan dibakar Nobel sahabat atau dibakar enggak? Jadi lucu-lucu ya, tapi yang tidak melecehkan ya, lucu tapi tidak apa. Ini kok Gus Dur trauma, pengiran dibakar alafil. Nah itu orang yang disini, Gus Dur, jadi Bapak Gus Dur. Nah, Gus Dur punya yang penting. Saya kan buku yang dibaca beliau itu sama dengan saya baca. Tunggal guru, Wong Bapak Gus Dur kandangnya baku. Paham ya? Saya lebih kaya ketimbang Tuhan, maksud saya Tuhan tidak punya anak. Tuhan tidak diutang tentang pulau. Lah maksud kamu wa akrahul haqq. Kenapa kamu tidak suka kebenaran? Maknanya kan saya tidak suka apa? Kebenaran itu kan harus kamu sukai. Jadi ini cerita. Al mautu haq kayak mudin talqin. Wa alamu anal mauta haq wa naron apa? Sing seneng mati ya. Sopo sing seneng neraka ya napa? Dadi teh wa akrahul haqq dene ra seneng neraka, ya ra seneng mati. Mergo al mautu haq wa naron apa? Wis mudin talqin mereka terus apa Terus yang ketiga wa uhibbul fitnah. Kowe kok seneng fitnah maksud itu napa malih raja. Kula tak rapati seneng apa? Yo ora wong kafir ora seneng fitnah. Dene maca alamu annama amalukum auladikum napa? Dalam ajajikum auladikum napa? Raja malah seneng fitnah bojone pirang-pirang. Semenjak itu diskusi tentang teologi ringan, mereka diguyonan itu. Tentang bayangan rokok warga dari Abu Nawas sudah diguyon. Udah ini nak bela Umar sing tinggi pujian sa Indonesia ke pujian Abu Nawas. Ilahi laksulir farja fi ahlan. Gusti kula mlebu swarga tawane ya ora pantun. Tapi ya jangan kira satu kan rakan tetap aja walaku alam nari. Jadi, lebih rokok ora pantes, lebih rokok ora kuat. Dan sebenarnya daripada mikir pangeran atau mikir Gusti kula mlebu rokok, mlebu swarga ora pantes. Laku lir doji napa? Tapi walaku alam nari. Tapi mlebu rokok ya mboten kuat. Paham di taubatan waktu itu. Ketika ngerayu pangeran yang kalau paling seneng cara ngerayu pangeran. Dulu itu ada di 5. Dosa kula terus koyo jumlahe napa jenenge? Pasir, saking tak. Tapi kalau tetap yakin jaga ukurane jenengan. Oh, ukurane jenengan kalah. Ora bosen pangeran. Diteror secara psikologis apa? Dipressure terus. Dosa kula enggak ada. Tapi tetap aja ukurane napa? Mau ukurannya dengan kalah-kalah itu. Mau semenjak itu terus ditambah lagi oleh cara pertemanan orang-orang sufi dengan Tuhan.
lebih ringan lagi, lebih mudah lagi. Terus Tuhan itu menjadi sesuatu yang indah, yang enak, ditemani enak di mu'anasah. Ini ku era Jalaluddin Rumi, era ulama-ulama, sing mu'anasah billah, talajud napa? Billah. Sudah hubungannya dengan Tuhan terus sama. Kalau usah kita kalau secara teologi, pangeran di apa, sumi gawe-gawe makhluk itu ewa. Sudah bilang semua, karena terjadi indah hubungan dengan Tuhan terus mu'anasah. Nah yang kita harus ikuti yang itu. Mu'anasah, soal hakikatnya Tuhan kita cukup pakai wiridan atau keyakinan subhanallah aman. Pokoknya Allah itu maha suci. Sudah kita tidak tahu persisnya maha suci dari apa. Dari apa saja yang salah. Termasuk dari asumsi kita yang sedang menggelar di otak kita, di pikiran. Kan kita sendiri sebagai orang soleh kadang juga salah mungkin mengasumsikan apa tuh. Tuhan. Kalau kita bangun aku nak soleh, bukan lebih suarga. Ini suarga itu para pengiran. Wah, tapi gue jadi para pangeran, gak tahu kita dari apa. Berarti pangeran partai tinggal telur dia nggak kenal. Kadang musuhnya kurang ajar. Dari suatu para pangeran di siang lain banyak yang melalui kita dari itu dia pangeran tinggal telur. Ya keliru mana? Artinya orang soleh sendiri kadang bayangkan Tuhan juga secara salah. Jarimu kepengen para pangeran. Saya kira suatu bayar mengumpuli kita dari. Ya apa? Nanti kira pangeran kok tinggal telur. Lupa, ya kan ya salah juga kan kita maksud tentu piye. Lalu ya keberatan ketika swarga ono pangeran tok tapi ra ono wida, gak umur aku tekem itu metum. Paham ya? Kowe wong rasa munah. Kalau baleni malih kowe kan wong saleh-saleh, kita mesti kalah dari saleh-saleh. Bahkan swarga kan ono wida dari para pangeran. Saiki pangeran tertinggal. Sebelum bertinggal mangan buah-buahan, tajri minta tial anda belok sungai. Nengono bisa dari pirang-pirang. Wakurun in amsali duluil. Sekambangannya pakai alna bunda akaro, semua perawan terus. Kan mesum terus, terus jadi tentang pengeran terus tinggal semua. Kan artinya kan ternyata kita juga sering paradok. Kesalahan kita bayangkan surga yang dekat Tuhan juga sering apa? Tapi tidak separuh selesai. Nah, makanya kalau orang-orang sufi yang sudah usul ilmu hakikat, senang pakai istilah surga itu yang kayak di juz 11 itu. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha. Jadi kalau dia di surga tetap baca wiridan subhanakallahumma. Maha suci engkau ya Allah. Karena maha suci itu paling aman. Di dunia kita wiridan itu karena terbebas dari salah sangka kepada Tuhan. Sampai di surga pun kita kalau nuruti nebak Tuhan tetap salah. Kita ini dengan kapasitas makhluk. Kalau nebak inti hakikat Tuhan pasti tetap apa? Salah. Karena Tuhan itu hakikat yang jauh di luar kita. Mulai kami selihin apa? Sebab itu di surga pun wiridan yang masih sah hanya subhanallah itu masih sah dan harus diajarkan terus. Mereka bebas dari apa? Kesalahan. Paham ya? Makanya da'wahum fiha subhanakallahumma. Ketika di surga pun orang-orang mukmin masih wiridan apa? Subhanallah. Karena asumsi tentang Tuhan itu beredar macam-macam. Mulai versi Zoroaster, versi Islam, versi Yahudi, versi Nasrani, versi Manunggaling Kawula ing Gusti, versi kebatinan, sampai versi apa saja. Mulai versi yang rasional sampai irasional sampai versi kronik. Yang namanya menebak Tuhan terus masya Allah. Wong paling bento kalau di otoritas nebak nopo. Paham sebab itu Quran itu paling sering subhanallah hina tumsuna wa hina nopo tusbihun subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man semuanya itu kalimat tasbih dan itu paling aman. Yes. Kemudian hubungan kita dengan Tuhan nilai wae kaya Abu Nawas. Paham ya? Senajan ora ngakali malaikat. Nah cerita versi dagelane Abu Nawas itu wasiat nak turu kapane kan sing kawat. Anake lagi nopo? Ya kapane kawat malaikat takok kan gampang. Penghuni lama ditakoni. Berkenaan dari malaikat kan tujuannya sing kapan anyar, mati anyar ditakoni. Ini kawat iki takoki piye. Dari berbeda ditakoni malaikat, tidak nganggo kapan nopo? Selamat. Pencipta pertanyaan. Ayo rek. Malaikat teko dari negara jawab. Enggak, ngaku kalau takoki bener karo iki. Tapi
Tapi itu penting, sebetulnya itu teori-teori syariat saja untuk mengalihkan dari teori filsafat yang digunakan untuk mencari itu akan bahaya sekali mencari Tuhan dengan teori nopo filsafat. Bahkan Imam Syafi'i itu haram, syirik. Ahmad Hanbal bilang orang yang mencari Tuhan dengan filsafat itu harus di penjara, mungkin dianggap kriminal. Mencari Tuhan lewat nopo. Ngeri lah kalau filsafat Tuhan bersemayam di semua hatinya hamba. Terus bersemayam itu di hakikat. Ya kalau perdebatan itu jelas kalau Joko dulu. Itu kan ngeri tentang perdebatan. Tuhan di mana? Sekarang ngapain? Saiki sedang apa? Ketika belum ada langit dan bumi Tuhan ngapain? Sedang apa? Terus diciptakannya alam raya ini pakai unsur Tuhan apa unsur di luar Tuhan? Lalu di luar Tuhan itu unsur apa? Enggak Joko pusing, wali mantan preman aja debat filsafat. Kali juga mantan preman di Kebatunan Bonang jadi wali. Dijak debat wong sing olah batin suwe, rupa-rupane tidak pusing. Orang tahu jawab. Tapi nggak satu kanan ini mantan preman dan dia mulai kalau ini secara tukarannya nggak satu kanan, boleh mantan preman jadi depan bacaan nangbar malah gampang kok. Akhirnya dihukum orang debat bareng. Pada umat dan itu ilmiah tenang di sana. Ya tetap tenang, ilmiah tenang. Bukan apa lagi ilmiah tenang. Yang kali Joko raka kuat ini, Siti Jenar makom itu wah jadi lucu. Ini takoi. Ini meyakini dunia ini ada, tidak ada semua. Siti Jenar ada dipanggil sidang Dewan Wali Songo. Tidak ada Siti Jenar, semua Allah. Nah utusannya masuk. Bukan ada Siti Jenar, semua Allah. Ya Allah terus. Hari itu yang keliru Allah dibaca. Nah utusannya balik nih. Ya Allah dipanggil. Allah jadi terus. Akhirnya sebab itu batu hukum kekakuan itu, kenapa? Kawan akhirnya hukum itu semua cerita hukum tentang orang. Nah cara pulau itu benar tujuh kalau kita masuk hukum di Bandung benar kira-kira itu benar dengan dibunuh, jadi hukum dari orang nanti. Satu betul itu kejadian muhakat yang kayak itu. Kalau ada buku banyak tentang kejadian-kejadian yang mirip kayak itu. Dulu yang paling populer di dunia itu ya Husain Al-Falastinen. Bahkan sekali bersatu ke Jilani saja pernah membicarakan Husain itu. Asyurah Husain Al-Halat Akrotan. Walaupun itu di zaman ini lah apa itu biasa. Kita Manakib termasuk sempat menghikayatkan Dewi Abdul Qadir komentari itu Husain Al-Halat. Di Indonesia terkenal di situ. Itu memang ada ilmunya, jadi ada istilah nopo tasmita gaib atau apa itu ada unsur saraf yang kalau difokuskan menuju Tuhan itu coplok sendiri. Makanya sebagian riwayat itu Siti Jenar bukan dihukum pancung, dia harus memusatkan diri. Hei Kali Joko, hei Sinan Bunang, hei semua wali songo, kamu itu masih menikmati dunia karena kamu masih asik dengan kekuasaan. Saya menyesal hidup ini karena harus saya terpisah dengan zat yang sejati. Saya senang sekali bahwa Anda ikut mempercepat kematian saya. Ayo cepat roh cepat keluar gitu. Supaya mengakhiri ketersiksaan saya. Nah itu memang ada media tertentu orang itu langsung mati. Saya lebih senang sama yang versi ini biar kesannya Wali Songo tidak membunuh nopokan. Dan banyak juga versi yang meyakini bahwa kematian tidak lewat jalur itu. Lewat apa? Sama seperti dulu matinya jalur Rumi. Itu ya begitu. Ketika murid-muridnya nangis karena beliau mau mati, ini saat yang paling saya tunggu. Karena lama sekali roh saya menderita keterpisahan dengan zat yang agung. Karena roh saya ada di alam yang fana ini, ada di daging yang calon bangkai ini. Saya senang sekali bahwa roh ini akan kembali. Dan disebut innalillah wa inna ilaihi raji'un. Roh yang kembali. Itu harus senang. Semenjak itu jalur Rumi silakan kematian itu malah mengantar karena rohnya kembali bergabung. Lah bergabung itu masalah mana? Bergabung dengan pangeran disebut wahdatil. Lah Quran dia redaksi yang nyangan inna lillahi wa inna ilaihi. Wa inna ilaihi ora ilal ardi. Wa inna ilaihi ora ilal dan kita kepada
Allah kembali. Karena jadi cinta kepada Allah kembali oleh bumi bangkaimu. Saya wa inna ilaihi nujuin loh. Mari Allah, mari bumi. Makanya di sini jadi tentang makna. Rada kalah Sunan Kudus cepat. Mereka mau dengar di Sunan Kudus ya. Ketika kita kau Sunan Kudus, jangan bening dia dulu. Masih di sini. Aku balik nih Allah. So kan aku mati balik nih Allah. Lalu ini dulu balik. Lalu ini pangeran dari pangeran. Nah pangeran saya kira aku ya seneng Allah. Coba seneng Allah. Balik pangeran dari itu. Saya kira ya balik tetap aja. Aku seneng Allah. Mana kalah. Ada yang Sunan Kalijaga rapat itu, mana dia kematan preman, tapi oh, lembir Sunan Kalijaga sejarah yang jatuh bekraman, umur ini coba dikira para pesan jadi jatuh. Dia Kalijaga beliau kan mantan preman ditobatkan Sunan Bonang terus diajari ilmu kesaktian. Jadi sejarahnya bagian tukaran, terus mulai dia bagian apa? Berapa perang yang panglima. Dan debat alim di Sunan itu oh beliau mengatar belakangnya wong alim. Sunan Giri ini latar belakangnya jalan. Lah Sunan Ampel itu suhunya semua karena beliau paling senior memang alim paling senior. Akhirnya ya kali coba ini sendiri tukaran di sini. Nah gila durungnya tukaran ini durungnya bentrok di sini. Siti Jenar melakukan ritual yang memisahkan diri dari rohnya terus mati. Maksudnya kalau cerita lain nambah cerita intinya itu diskusi tentang Tuhan, menebak Tuhan, cara hubungan manusia dengan Tuhan itu mulai rian rumput. Sawali sono ora iso mecano misteri Siti. Mulane kula nyuwun jenengan hubungane mbek pangeran wis model Gunawan sing nyaman-nyaman wae. Hubungan mbek pangeran napa? Sing nyaman-nyaman. Kok sare kok repot. Soale nang duwe Pak Gunawan Gusti iso kula kata. Ini mau sepurane dengan kalah kata be iso kula. Saya dolan mutu. Dulu bisu ada di Baiklah di wa umrina bismillah ya min wa bisa itu dia pasti mari paham di taubatan wa berduruti. Wah walah jadi ini niku ngoten mawon. Paham terus masalah teologi itu dulu masalah asumsi. Hubungan makhluk dengan Tuhan kemudian melebar-lebar jadi masalah teologi. Nah, ketika teologi atau paham teologi itu di tangan seorang presiden atau pemerintah atau penguasa terus diundangkan, nah itu yang mari fatal. Sesuatu yang masih mencari-cari karena kebetulan yang mencari-cari itu seorang pemimpin terus diundangkan, dipaksa orang seperti itu. Dan itu kriminalnya Khalifah Makmun ketika memaksa orang harus berpikiran kayak dia. Ahmad Bambal di penjara, ulama Allah di penjara. Disebut zaman al-Misnah. Itu sama seperti mazhab Wahabi yang masih baru mazhab dipakemkan oleh pemerintah Arab Saudi. Akhirnya Said Muhammad terlantar, Habib Zain bin Semit terlantar. Repot kalau sebuah mazhab. Kalau sebuah mazhab yang pegang kita ini urusan pribadi. Tapi kalau yang pegang seorang penguasa bisa diundangkan. Coba sekarang di Indonesia saja, ketika punya ide anti poligami itu Dewan Penasihat Jepang maupun yang pertama itu. Mungkin ini ide pribadi, tapi di otoritas perlu dipidanakan. Sing nopo, kawin nopo. Itu kan ide pribadi. Misalnya ide pribadi kan dari pribadi ke pribadi. Jadi sing ide penguasa sakit nopo diundang. Nomor kalau teologi ini kan repot. Seperti di Arab Saudi Wahabi diundangkan, di Iran diundangkan. Kalau nanti teologi misalnya suatu saat di Pakistan mayoritas Ahmadiyah. Kamu perlu dicatat, Pak. Islam di Pakistan itu banyak yang bermadzhab Ahmadiyah. Bahkan Islam yang masuk di Denmark itu malah Islam yang nomor Ahmadiyah. Nah, nanti kalau mayoritas terus diundangkan. Nah, ini pentingnya peran seorang ulama Hajar Pulau harus ngomong terus. Tugas ulama ngomong. Kebenaran harus diomongkan terus sesuai teori akal, teori sunnah. Jangan sampai kebenaran nanti diundangkan oleh mereka yang tidak berkompeten. Ruwet. Ya, ini perlu. Dulu Khalifah Makmun kasusnya ya begitu. Dia itu tertarik sama kemajuan Yunani karena dulu kota paling maju itu Athena Yunani. Ada nama-nama besar kasus Plato, Aristoteles, sehingga wong kabeh bangga terkait kalian Yunani. Dan ini kata saat ini orang bangga terkait Amerika. Apa Khalifah Makmun
diundangkan. Orang Islam dipaksa baca buku terjemahan, orang Islam harus dipaksa meyakini bahwa Quran itu hadis, Quran itu bisa umum macam-macam. Mengenai sebagian ulama bukan senang Gus Dur presiden, ini orang-orang gede. Gus Dur wong pinter, nak pinter jadi presiden, Gus pinter itu kekuatan, wong pinter khawatir rasa jadi presiden. Mereka khawatir yang lucunya diundangkan, bajunya diundang. Orang repot. Kata Pak Presiden, padahal berdua-duaan dari kata apa? Kata Pak apa? Jadi memang orang pinter kok orang jabat, nanti takut apa? Diundang. Dan itu ya bagi keberlangsungan sebuah agama, sebuah pencarian apa? Dulu itu coba sekarang tragedi-tragedi pemerintahan teokrasi, pemerintahan yang berdasar ketuhanan itu terjadi semua. Islam punya korban Husain Al-Halas sama Siti Jenar. Kristen malah banyak lagi. Mulai siapa itu yang Galileo, Servetus buahnya. Karena lembaga gereja diundangkan oleh pemerintah. Siapa yang menentang tafsir gereja dianggap kriminal. Ketika Galileo mengatakan bumi bulat bola oleh gereja dianggap kriminal. Pemahamannya gereja bumi tidak begitu. Galileo dianggap menentang gereja dihukum mati. Islam juga punya tradisi begitu. Kasus Sinten Khalifah, Sinten zaman Sinten Husain Al-Halas. Begitu juga Mesir modern. Jemaah Abdul Nasir ketika Sinten yang jadi korban, Sinten Sayyid Sinten Kutub. Saya Kutub ini juga korban ketika sebuah aturan beragama diundang. Orang tahu semua. Tapi saya Kutub orang keramat. Jadi dia mengalami hukum ngoten malah kitabnya terkenal di dalam Quran. Karena itu kan tragedi terkini sebagai kaum muslimin zaman Sinten era Sinten kan baru ada era Jemaah dari zaman Sinten saya Sinten Kutub yang Arab di dalam Quran. Itu ya karena diundang Mesir beradaban saya Kutub dilakukan Ikhwanul Muslimin. Natural itu. Kalau apa-apa diundang saya itu. Jadi seperti haji di Indonesia sekarang itu baru hanya himbauan. Sebaiknya tamatut saja, karena Islam tidak ada duit. Ya muka-muka orang tak itu kan diundangkan harus tamatut sesuai repot, harus kiron, sesuai malah nakalan benar, tamatut nakalan, malah tuh malah apa? Kiron. Menurut saya orang haji terinban. Lo kiron itu tak kayak haji terinban, 3 jadi 1 atau 2 jadi. Mungkin rata-rata ibadah aku. Ifrat kan repot. Sama tuh dia setengah repot. Paling anti repot kenapa? Nah, tapi misalnya kira pribadi kan tidak masalah. Coba kalau nanti yang negara yang bilang bisa diundangkan, yang tidak kira di luar tanggung jawab pemerintah, hilang nggak urusan, merarukan terus. Nah itu repotnya sebuah metode agama, konsep beragama ketika kena penguasa. Makanya ada penguasa pegang otoritas agama itu tidak. Soalnya penguasa ya, soalnya belum sholat tapi aku mau rapati roh malah. Paham gitu, ini dulu ya. Bahaya kan, tapi kayak Khalifah Mahmud dia seorang alim, jadi khalifah. Beliau punya versi tentang mencari Tuhan. Dia kebetulan lebih dekat dengan pikiran-pikiran filsafat. Ini mau akhirnya bin Salam akhirnya agama tersobek dan tidak akan tertutupi lagi hingga sekarang kasusnya. Di buku-buku IAIN, di buku-buku kajian Islam, sekarang filsafat itu jadi jurusan. Padahal ketika itu dikaji secara detail tentu melahirkan orang yang belajar mendekatkan Tuhan lewat teori nopo. Padahal para pangeran ape sujud ya, terus repot. Lho gitu. Kalau orang masih kayak kita syariat, ape sujud itu aturannya. Umir Tuhan arjuda ala takati agumin. Sujud itu kudu anggota 7 nempel bumi. Iku bathuk, tangan loro, dengkul loro, sikil loro. Kena teori filsafat, memangnya Tuhan di mana? Kok kamu sujudi? Ya Tuhan di atas kita. Ini ngarep nanti burim. Kena apa teori itu maknina? Ditokok yang kamu sujudi posisinya di mana sih? Oh sujudi mudah begitu. Ya Tuhan ada di mana-mana. Kalau gitu kan kalau terus sujud begitu, kamu diam saja juga ketemu. Nah, ya rumput, ngoten nggak apa. Kudu
kudu naik teori filsafat modern kudu di tokno ilmu Abu Nawas niku. Abu Nawas itu sebagai tombol ahli falak. Cerita nak bumi bulat-bulat, jadi kabeh padha. Bumi apa bulat? Jadi kalau nak melakukan tanah Gunawan, dari titik tertentu, nanti suwe-suwe ya titik itulah. Aku nawar apa-apa lagi yo. Suatu saat tetangganya sekali malu kematikan, melayu deh malu menetas. Wah, aku Gunawan dari itu, aku Gunawan tolong ikut kejar, melayu dulu. Aku Gunawan sudah bilang melayu kayak melayu ketan, kamu malah kekobaran. Nanti juga ada kamu. Nanti juga kapok. Sama yang meyakini Tuhan ada di mana-mana itu juga mereka ada siap saat Tuhan dekat dengan mereka, saat mereka maksiat, saat mereka seenaknya. Ujung-ujungnya mereka juga subjektif sepi. Orang yang cara berkeyakinan sok Tuhan di mana-mana, mereka itu siap karena pangeran masih di maksiat itu ramah roh. Nah, anak pas ini lagi eling pangeran itu pas sampai pangeran lah. Tapi pas dia maksiat pangeran orang kafir. Intinya mereka juga prakteknya subjek. Paham ya? Makanya saya sudah bilang Tuhan itu ada dan Tuhan mengawasi kita ya sudah. Cara syariat kita harus sujud demikian, cara rukuk kita harus demikian, cara Fatihah kita harus demikian. Ya sudah dosa ada. Tapi kalau dosa ada repot. Waktu serian teng TV sing ngaliran sing salat 4 rakaat ke 4 penjuru. Kalau madhep kiblat kan kesannya Tuhan hanya ada di barat. Gue bukan anak Tuhan ada di mana? Kan 4 rakaat ketiga apa? Keempat apa? Arah. Artinya orang nanti kita sholat maghrib berkumpul tahu. Repotnya subuh. Udah nuruti pemikiran nanti aneh-aneh. Paham, jadi mulai rian perdebatan tentang Tuhan itu ruwet. Mulanya ketika negatif Nabi, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq. Kamu jangan berpikirlah tentang ciptaan Allah, tapi jangan pernah berpikir tentang Allah itu kayak apa. Fatah liku, pasti kamu akan rugi. Menurut saya. Wa qalam maja'al haqqu min 'indina qalu inna hadza sihrun mubin. Falam maja'al matale teko ing Fir'aun wa kaumahu apa al-haqqa apa kebenaran yang dinatang di sisi kita. Soal mongko padha ngucap sapa Fir'aun nek ada satan iki ulah sikur nek dene sikir ubi ro nikan jelas. Kayen tegese ingkang jelas zahir nikan terus. Kala dewa sapa Musa Nabi Musa taqulu nalil haqqi lamma jar. Ataqulu nana Musa sira kabeh haqqi maring barang hak lamma jar. Kumsane teko apa hak kuming sira kabeh. Innahu satamne hak la sikur nek dene sikir. Asik kurun hara, ono to sikir hara tadi iki. Bahwa kata oleh teman-teman bejo sapa man wong atakan teko man iki lan rohat. Wa atolan jadi bakal jadi musnah apa sikrus sahara sikir tukang sikir. Wala yasihulan ora bejo sapa asake guna pura-pura tukang sikir. Wali kamu di mau ini dalam panggungan loro ing kali rawan. Qalu al-kitana lil kitana amma wajadna li aba. Kalau pemuda sober apa kau, citana atau terkosiro musanan kita, likal kita supaya nggak sironan kita. Litaruk dana supaya ngalang-alangi to nyegah siro musanan kita. Amat yang perkara wajib nakang aku isoko kita alih ngatasi emak apa anak biro-biro bapak kita. Watak tunalan Allah itu laku mak kedua siro loro paling musa kalian baru nopo al-kibria opo kerajaan. Air munkut tegese kerajaan siladi dan bumi artinya siro tegese bumi Mesir. Wa ma nulan ora ana kita lalu mawari sira loro iku mukminin kang sing mukmin kabeh musad dina iki wong sing bener kabeh. Wa qala lan sapa Fir'aun utuni bikulli sakirin ali. Wa qala Fir'aun utuni bikulli sakirin ali. Uktuna kang sira kabeh ningsun bikulli sakirin lan saben wong sing ahli sikir ali men kang ngerti. Fa iken tegese kang ngerti ilmu sikir dalem sikir. Kalau majaan mau semangsane teko sapa sahara kudu ngakir kala maka ngucap lagu maring sahara sapa Musa. Badama kalu sawise ngucap sapa sahara lagu maring Musa emma untuk jawa emma anakuna nuluti. Ana orang yang kono nibak sira atau aksi sira emma anakuna jenengan sing melakukan aksi dulu atau kita.
Aku numibakno sira kabeh marang perkara antum kang sira kabeh mulkuna bakal numibakno kabeh. Kalau aku mongso mangkane numibakno sapa wong iki bal mungkro tampare wong akeh wa isi ya lan tongkap-tongkape wong akeh. Kala mongko dawuh sapa Musa mati kumpi sifat. Mau apa iki tungkang teko sira kabeh di iklan iku sikron musik. Bagian makna nganti sikon. Mau te opo? Citum teh teko sira kabeh di iklan aktifku ana tol tawi sing mbok tekakno sikir sebagai makna ngoten. Badalan pikir asin biar daten waktu kita baru. Sama mausulul muqtadar. Inna wa ta'ala wa ta'ala bakal batal sapa wa ing ma. Saya hak guru ing pikir, saya hak guru iki bakal gawe sapa wa ing pikir. Inna wa ta'ala wa la yusriku ora bakal ngagusi sapa wa amalan sitin ing amale wong sing tungkang rusak kabeh. Wa fikulan ngetokno sapa apa aris bisu wa biru tegese netepno lan ngetokno sapa apa al-haqqan baraka bi kalimat ilang pira-pira kalimat Allah di mawaihi tegese lan pira-pira janji Allah walau karya dan ora nang sapa al-muslimun pira-pira wong sing bisa iki kula tekan malah terang masalah Tuhan ini terkait kalian Nabi Musa. Nabi Musa cara menjelaskan Tuhan itu mirip kalian teori syariat. Ya, kalau kalian mana? Gini ku kados tenggene keterangan tersikam al-usul ilallah al-usul ilal ilmi bi wa illa famin aina laka antal hadis wa wal qadir. Usul ilallah orang sampai kepada Allah itu paling benar al-usul ilal ilmi bi. Al-usul ilallah al-usul ilal ilmi. Kita sampai kepada Allah itu artinya kita secara ilmu musyahadah bersaksi akan adanya Allah bahwa Allah punya asma husna. Bukan kita secara fisik yang kita hadis bersentuhan dengan Allah yang qadim itu mokal karena tidak ada kaitannya barang yang hadis yang profan yang fana dengan Allah sing napa. Sebab itu Nabi Musa ini kenapa termasuk yang diceritakan Quran itu Nabi Musa. Nabi Musa digawe percontohan Tuhan, meskipun dia nabi, tapi dia itu fisik. Fisiknya Nabi Musa hadis. Napa? Ketika Nabi Musa 40 hari punya hak ketemu Tuhan karena sudah dikasih Taurat. Ini Nabi Musa aja kepengen Gusti, Robbi arini anggur. Ya. Padahal dia sudah menerima Taurat, tapi enggak marah arah pengiran langsung napa? Robbi arini anggur. Ambil pengira kalau dia dolanan. Ya ini cara ben roh aku. Walakin inggur ilal jabal. Kalau lantaroni, kau ora bakal iso roh aku. Ini yang perlu diketahui orang-orang sufi, orang-orang kelenteng. Sak Nabi Musa sing kalimu wong mawon dijawab pengiran kolalan. Kamu tidak akan bisa melihat saya kata Allah. Walakin inggur ilal jabal. Saya ini dites. Gunung artinya kinayatun anil kuwah. Gunung sing luwih kuat timbang fisike Nabi Musa. Saiki delok gunung Musa. Fisike luwih kuat timbang kowe. Wong watu, kowe terima koda. Tenang. Falam mata jalla rabbuhu lil jabali ja'ala berapa? Ketika dites gunung yang dari batu itu bersentuhan, baru mau bersentuhan dengan barang hal yang kodim. Ini kok Allah langsung hancur rebut. Musa sing kayak bapak kok waduh delok langsung pingsan wa orang Musa kok. Paham? Lah ngono gak mungkin bersentuhan wong gunung sing kuat langsung hancur. Musa sing kalimu wae langsung pingsan. Setelah pingsan Musa ngendikan tutu ire kamu kapok. Kok ora bakal kepen roh jeneng. Itu salah Musa kapok kepen roh pengira itu. Mulane al-usul ilal wa al-usul ilal ilmi. Mulane kalau bolak-balik masuk. Mulane penting jadi ahli Quran itu penting. Di Quran itu tidak ada kata Allah yang sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kata ulama. Kenapa tidak bisa? Yang kita mintai tolong kan bukan asma Allah, tapi Allahnya. Tapi kenapa kok bisa? Karena orang tidak bisa usul langsung Allah. Mau tak ditolong, ujuk sok parah pengira. Mengkulo ulama era sok parah. Lu bismillah kan kelawan asmane Allah yang kamu minta tolong ke Allah asmanya. Allah kan? Tapi orang itu tidak mungkin langsung Allah sebab itu pakai bismillah.
Begitu juga bukan sabih robbaka. Enggak ada ayat sabih robbaka, yang ada sabih isma robbi. Itu kata ulama, kenapa pakai isma robbika? Karena tidak gampang orang langsung menyentuh Tuhan. Harus lewat apa isma. Makanya yang dikenalkan ke kita, itu lahul asmaul asma itu artinya nama Allah atau istilah-istilah yang menunjuk keagungan, bukan Allahnya, paham ya? Bukan apa? Kalau Allah langsung tebak jadi orang penutup yang majnun, paham? Wis majnun juga doyan rokok, doyan ngombe arek. Menggolek pangeran dan menggolek bunderan. Bunderan alun-alun ini dari mencari apa? Tuhan. Nah, ngarang buku ya terus mencari apa? Tuhan. Orang buku sing luwih angko meneh, sejarah Tuhan. Mungkin dhewe sejarah ora paling banter wong nulis sejarah wis ABG pacaran nganti sadar itu paling banter. Dhewe iso nulis sejarah zaman ning jamin. Paham ya? Kok nulis sejarah pangeran? Dia nulis sejarah dhewe zaman umur 2 tahun ora iso karena belum ingat kejadian zaman umur 2 tahun. Setahun malah ora iso. Pemenang kejadiannya zaman ning ngono nulis nopo sejarah nopo Tuhan mencari Tuhan. Jadi sebetulnya ada teorinya kenapa Al-Quran itu jarang ngendikan langsung Allah sabih isma rabbika. Tekan isti'anah mboten billahi tapi apa bismillah dengan asmane itu mengandung teori syariat yang luar biasa. Aturan main hubungan makhluk sing profan sing fana sing renta sing akan hilang sing musnah ada hubungan zat sing jalali wal di Quran itu begitu tabarokasmu rabbika dzul jalal ora tabarokasmu apa tabarokasmu rabbika karena yang bisa dikenali manusia itu hanya ismu rabbika bukan apa bukan paham ya niku sirri. Nah, jadi pulau sebagai ulama itu menerangkan itu sensitif bahkan Imam Ghazali sendiri ngendikan ilmu falsafah itu tidak baik diterangkan. Tapi kalau dunia itu harus diterangkan. Nah, saya ini termasuk rusak niku. Mau kita rai iso, mau Quran ora iso, kok boleh pengen. Rujukan itu sopo. Saya rujukan rasa. Karena rasa-rasanya ora berdebat. Tuhan bersemayam di semua kalau maksudnya dia ini rasa. Nah, nak wong ngoten niku kok orang pacare lebih seneng ya pacarku bersemayam di kalau gue dibeli pangeran padha mek pacare ngono wae. Ngomongan ngono mbok rumono. Aku kok nganggur paham ini penting keluar. Jadi kisah Nabi Musa termasuk yang diceritakan Quran adalah pencariannya Musa terhadap Tuhan. Niku nate ngalami falam ma tajalla rabbuhu jabali ja'ala dakka wa qarra Musa itu tidak kuat. Gunung yang fisiknya lebih kuat saja langsung hancur. Apalagi yang primotinten mati. Weleng-weleng. Jadi al-usul ilah. Wah itu al-usul ilal ilmi. Jadi orang kok usul ilawahnya kenal betul mana yang sifat-sifatnya. Lah sifatnya orang yang dikenalkan kita jadi kulahul asmaul husna. Sabih ismarok 3. Bukan sabih robbaka loh ya. Nomor sabih ismarok. Ya itu ada metode, ada makna syariatnya, aturan mainnya. Ya, tabarokasmu rabbika, bukan tabarokasmu bukan, tapi tabarokasmu. Itu ada filosofi. Mulai lah ketika sahar ini balik, jadi masih satu tema semua. Sahar itu dikenalkan oleh Musa tentang Tuhan juga lewat al-ilmu bihi, yaitu cara mengetahui Tuhan bukan zatnya apa? Bukan zatnya Tuhan. Ini kalau saya ini diperintahkan Allah. Allah itu siapa? Ya yang menghuni langit dan bumi, yang menciptakan kamu semua. Ya yang begitu diterangkan begitu. Orang Allah itu apa? Pokoknya wong ini terus bentuk ini ada. Mesti yang diterangkan itu sifat. Mulai nabi-nabi dulu kan ditanya pengiran sapa? Ya Rabbul Alamin, Rabbukum wa Rabbu abaikum al-awwalin, sing kala awal lagi kala samawati wal. Ya begitu sifat-sifat.
Nah, kemudian sekarang secara teori filsafat orang dilatih nyari Tuhan itu nyari zatnya dan pola-pola pikirannya, pola-pola irodanya. Yang pengira sampai dicari, ditebak-tebak pola irodanya pengira kupi, piye. Waktu itu jadi aliran teologis yang nggak tahu-tahuan. Ya terus saat ini udah di zaman fitnah. Lalu pun zaman fitnah ketika dikasih Nabi idza zuharatil fitan wal fidau falil alim ilman wa illa fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Kalau bid'ah itu sudah merata, kalau ngalim itu ngetok orang ngalim. Lalu kalau sering aku ngalim, ini perintah kanjeng Nabi. Nah, sama tahu lah, malah bodoh itu aku ngalim. Orang ngalim mau ngaku nopo. Tapi kalau ngaku bodoh itu haram, malah kena laknat. Paham ya? Kalau fitnah sudah menyebar, fal yuzhiril alim ilman, wong ngalim kudu ngetok orang ngalim. Nah ora fa'ala ila ratullahi wal malaikati wan nasi malah kena laknat. Karena kalau orang alim itu orang alim itu kalau sering debat dengan desa Wajah. Kalau sering ditakoi, menurut Pak Tuhan itu di mana? Jawab kamu. Lah menurut kamu itu siapa? Kalau kamu sudah bisa menjawab kamu siapa, nanti saya jawab Tuhan itu siapa? Ya, saya manusia. Manusia itu apa? Manusia ya orang ya. Saya manusia apa? Ya manusia. Lah ya manusia apa? Manusia. Ya nanti saja Tuhan ya Tuhan ya. Oh, mau bulat itu ketemu bulat betul. Mungkin ini biasa bulat. Satu rasa wujud Tuhan gimana? Rasa wujud kamu gimana? Misalnya kamu kelahiran tahun 70, sebelum tahun 70 kamu udah ada. Ya ada. Orang yang pernah ada, tidak perlu menyoal zat yang ada terus. Gak levelnya, gak nopo. Kalau masalah kriteria sejati, menaik pangeran, sampai nggak tahu manusia itu apa? Sampai coba bikin definisi manusia yang paling komplit itu tidak bisa. Manusia itu apa? Yang punya daging, punya darah. Waktu ya di daging bila apa? Saya bisa berpikir, aku bisa pikir darah nyawang daging. Nyatanya nak nyawang dia pinternya gak karuan. Bahkan polisi raiso kadang aku iso. Deteksi narkoba gajah kadang polisi raiso aku loh. Bisa jadi apa? Aku bisa berpikir. Jadi kalau tak isi manusia bisa berpikir, anjing juga bisa kucing iso darah bikin rekam tikus dari apa? Bingung kan? Apalagi itu Tuhan. Kita bikin definisi manusia yang komplit saja tidak. Lah ulama dulu punya tradisi kalau ada tanya-tanya sensitif itu dipisoi. Mana wonten cerita. Pak Kiai katanya setan dibikin dari api. Berarti dia di neraka yang jauh saja, api ketemu. Kiai ini terus gak jawab, mek pasir. Ditawur nang raine sing takok. Klinis dong. Lor. Ya lor pakai pasir tidak. Jadi manusia kota kena tanah lor. Aku senang gue kecerdasan lama-lama dulu yo, gake jawab. Jadi kalau cerdasnya ketularan lama ya dua sering buat cerita-cerita kecerdasan lama dulu. Cangkem elek tapi penting. Lagi ya nggak bisa cangkem elek ketemu cangkem apa? Itu katanya benar bener. Di tengah bumi, sambil itu besar. Tenang aja. Ya, gak percaya ukur biasa. Gak kuatin, mau dorang orang tak kok. Dalam mau dorang orang gak apa. Barang-barang kalau baca, raja itu bingung mikir tengah bumi ini. Bingung raja aku. Kok pernah ini sing bingung menjawab aku. Saja bingung banget. Jadi dulu itu banyak ulama-ulama yang kalau ditanya malah nanya. Makanya kalau kamu ditanya orang-orang tertawa, Tuhan itu apa? Nah, kamu itu siapa? Ya. Karena pertanyaan itu sah kalau dari penanya yang siapanya juga harus jelas. Akhirnya kan kode bulet deh, pada nomor.
Yang jelas manusia dikenalkan oleh Tuhan itu makhluk sing lam yakun syai'am pernah tidak ada. Jadi itu hebatnya Quran. Membuat definisi manusia. Manusia itu siapa? Manusia adalah makhluk yang wujudnya pernah tidak ada. Dan dari pernah tidak ada ini kemudian manusia dianggap sangat tidak penting. Sangat tidak mempengaruhi kejadian langit dan sehingga ketika dia ada dan bisa berpikir kok menyoal Tuhan oleh Quran disebut khotimum wong wujud wujud anyar kok nyoal wujud yang wis di wong anyar di nyoal wong awal paham ya faedah wa khotimum sebab itu pertanyaan tentang Tuhan itu alihkan saja ke teori syariat ini ketika dikasih Nabi tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi khalq. Ulama punya kaidah dan ini diikuti oleh ulama seluruh dunia dalam hal ini ma qarara bibalika faqah bisilafi dzalik. Apa yang terbersih di hatimu Allah itu kayak apa? Ya tidak kayak gitu. Misalnya itu terbersih Allah itu paling kayak ini. Ya tidak kayak gitu. Berarti milik ini ya tidak kayak gitu lagi. Pokoknya ma qarara bibalik faqah bisilafi dzalik. Yang disebut laisa kamitslihi syai'un atau istilah populer mukhalafatul lil hawa. Lah cuma kriminalnya wong soleh-soleh wis ngerti nek Allah mukhalafatul lil khawadis. Wis ngerti nek Allah rasa kamitsli. Tetep ae nang swarga bayarna ora apa. Tapi yo tetep bayarna kumpul tidak. Mulane kon wajib diri dan subhanallah ben pikirane dhewe sing mesum ning ngarepe pangeran ilang. Paham? Kok dene bayarna ning swarga yo ora pangeran. Tapi yo ora napa? Ngono pasti mau kok bayangan iki. Jadi kalau terbujuknya dia dunia paling elek dari bukan paling ahli gitu. Iya kabeh. Mula masalah warga anut kanca kula sing lucu-lucu. Dirangkok sebabnya nabi-nabi kan. Apa? Malaikat itu aslinya pemalas Gus. Lah piye? Wong ahli swarga kan kudu ganteng-ganteng. Lah nabi ku mesti swarga, ora elek bae karean. Dari alasan, kenapa nabi-nabi juga ganteng? Mereka nabi mesti penduduk. Wah, anak nabi gua elek, untuk baik kakek. Teori itu masuk akal. Mulane wong nakal-nakal itu rata-rata elek. Mbune swarga berbanget. Berubah ya napa? Delok wong soleh-soleh, rata-rata ganteng. Mereka berubah ya apa? Cangkemmu. Jadi kalau kalau itu tinggal tekan dulu, Gus. Sebenarnya swarga sing klasik. Ra enak kumpul nabi-nabi sungkan. Swarga dhewean kumpul kula ngopi terus rokok. Tak kalau bener. Swarga kuwi bener kumpul Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Nak sowan kok gak apa-apa kumpul terus meriang. Artinya asumsi kita tentang Nabi saja salah, apalagi tentang Tuhan. Bagaimana mungkin Anda bisa membayangkan ketemu Tuhan, kemudian di saat yang sama Anda bayangkan nikmati bidadari beberapa aneka makanan. Masa orang pengiran tinggal telur? Kan tidak lucu. Sebab itu bolak-balik subhanallah. Cara kita bersama Tuhan saat itu pun kita tidak tahu persisnya. Tetap lesa kami pilih. Tetap tidak tahu. Ketika kita di surga pun tidak tahu persisnya kebersamaan kita. Bersama Allah pun tidak tahu. Tetap lesa kami pilih apa? Tetap makotor bibalik Allah bikhilafi atau istilahnya apa? Mukhalafatun. Ini penting pulau ulang-ulang. Karena banyak orang yang sok tahu Tuhan tapi tidak jelas hubungannya. Nabi Musa itu nabi kalimu orang yang paling dekat dengan Allah. Niku mawon falam mata jalla rabbuhu lil jabali ja'alahu taqaw wa qarra Musa nawa. Inna wa ta'ala wa ta'itilu bakal batal sapa Allah. Saya mengaku itu kese batal sapa Allah ing sihir. Inna wa ta'ala wa la yusriku amalan mufsidin. Wa yuqiku lan guna sapa Allah yusitu wa yutiru sapa Allah al-haq wa di kalimat iklan biro kalimat Allah aisma wa lan biro janji Allah walau karya senat dan ora seneng sapa muslimuna biro kon dhewe wong sing akeh dhewe wae.